Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ika Suryantika dengan NIM H2010179 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Juanda Bogor. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Inesia Sri Utami selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPS SD yang telah memberikan saya tugas ini sehingga dapat menambah wawasan saya mengenai pendidikan IPS di sekolah dasar. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan IPS SD. Pada kegiatan ini saya mewawancarai salah satu guru di SDN 2 Cicurug. Beliau bernama Pak Syamsuddin MPD. Beliau hanya mengajar di kelas 5 dan hanya mengajar di SDN 2 Cicurug saja. Namun beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Juanda dan Universitas Pakuan. SDN 2 Cicurug adalah salah satu sekolah dasar negeri yang terletak di Jalan Cimalati nomor 60 Desa Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Yang mana berdasarkan informasi dari data pokok Kemendikbud, sekolah ini berdiri pada tahun 1910. Selain untuk mencari data dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan IPS SD, tujuan dilakukannya wawancara yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran bermuatan materi IPS di SDN 2 Cicurug, mulai dari pemilihan sumber dan media pembelajaran yang digunakan saat mempelajari materi IPS, pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS, penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS, cara mengajarkan materi IPS di tengah tantangan nasional dan global, pengimplementasian kurikulum yang digunakan ke dalam pembelajaran materi IPS, serta RPP yang digunakan saat mengajarkan materi IPS. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Yuk langsung saja simak hasil wawancara saya dengan Pak Syamsuddin selaku narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ika Suryantika dari mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Juanda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah bersedia untuk saya wawancara. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Samsudin. Samsudin. Bapak mengajar kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 hanya mengajar di SDN Cicurug saja atau bagaimana? Ya, hanya di Cicurug aja. Oh ya, Bapak langsung saja ke pertanyaannya ya Pak ya. Jadi yang pertama itu, dalam pembelajaran IPS sumber apa sih yang biasanya Bapak gunakan? Kayak buku, hanya buku saja atau seperti apa Pak? Ada beberapa ya. Pertama memang yang wajib itu buku paketnya, buku tematik. Iya. Buku tematik itu di dalamnya ya, kalau tematik kan berarti kamu hanya tema-tema, tapi di dalamnya kita mencari konsep IPS-nya gitu. Kemudian alat bantu peraganya, peta, global. Kemudian kalau yang tipe belajar sosial ya observasi di luar, yang jualan, yang dagang kelas 5 kan sudah mulai ekonomi. Oh iya. Tentang ekonomi, untung rugi, kemudian bentuk-bentuk usaha ekonomi ya, kayak dari mulai pertanian, perdagangan, industri. Ya, jadi berarti bukan melalui buku aja ya Pak, tapi Ya, sumber-sumber lain termasuk juga. Kelas kita sudah pakai Infocus ya, proyektor, menggunakan proyektor. Kemudian di sekolah ada wifi. Jadi saya pribadi buka laptop, anak-anak lihat di proyektor, kemudian kita berselancar ke Google, di YouTube. Pakai video gitu ya Pak? Dengan video, dengan ada PowerPoint, apa aja yang ada yang saya siapkan pribadi, ada juga yang ketika berdasar pertanyaan anak kemudian langsung searching. Oh iya. Semacam itu. Tapi pernah gak sih Pak melakukan field trip gitu, mengunjungi suatu tempat yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS gitu, kayak museum atau apa gitu? Secara khusus untuk per kelas tidak. Paling ada itu kan kayak studi tour ya. Ya. Itu karena Cicurug ini cukup jauh dengan museum, misalnya paling dekat kan dengan Batu Tulis gitu ya, sejarah. Nah itu pun sudah cukup banyak kalau foto-foto sekarang itu ya. Akhirnya di tahun ini sih enggak. Oh, belum ya Iya. Pak? Nah, nggak ada, apalagi dengan pandemi gitu ya, yang
situasi pandemi ini dianjurkan oleh pemerintahnya hanya ada daring apa gitu kan. Ya kan tadi kan Bapak bilang kalau media pembelajarannya itu salah satunya menggunakan proyektor ya Pak. Ada gak sih Pak kendala-kendalanya gitu saat menggunakan proyektor? Proyektor enggak ya. Paling anak-anak cenderung karena kita melayani anak-anak. Anak-anak ini kan tipenya bukan diajak belajar. Walaupun kita konsep di ini ya sekolah itu tempat belajar. Tapi ngajak anak untuk belajar itu muskil. Maka ngajak anak untuk bermain. Tapi di dalamnya yang dibuat ada pelajaran. Makanya kita harus pandai-pandai milih tentang iklannya itu problem banget. Jadi di sistemnya, di aplikasi, di komputer itu, net itu, jaringan webbingnya ini yang masalah. Tapi kalau ini listrik mati paling ya. Listrik mati. Listrik Selain mati. Itu nggak ada. Kemudian ruangan terlalu terang gitu kan itu. Iya itu paling. Kalau Bapak pernah gak sih membuat media pembelajaran sendiri gitu? Untuk IPS enggak. Nggak pernah. Untuk IPS enggak ya, paling memanfaatkan yang Dari ada. YouTube gitu ya. Menurut Bapak, apakah dengan penggunaan media tersebut itu dapat mempermudah siswa dalam memahami materi? Jelas memahami sekali. Misalkan kalau di peta aja, misalkan peta tentang letak geografis. Letak geografis dilihat dari permukaan bumi gitu, letak astronomis dari garis lintang, garis buncit. Itu kan bisa ditunjukkannya dengan peta, dengan globe. Jadi terbantu ya Pak? Iya. Ya, itu diuji dari hasil evaluasinya. Ketika ditanya mereka paham. Artinya oh ini dengan peta itu jadi prestasinya bagus gitu. Pahamnya banyak karena retensinya terpasang panjang gitu. Dengan menggunakan media itu juga siswa menjadi bersemangat gak sih Pak belajarnya? Iya. Otomatis ya, karena anak itu keinginan tahunya itu tinggi. Sehingga kalau dibuatkan sesuatu yang agak beda atau ada visi ya yang dilihat ulah apa ini gitu kan ada aneh itu mereka lebih bahkan yang tadinya nggak aktif pun jadi aktif, segera ya gitu. Biasanya bentuk evaluasi apa yang Bapak pakai gitu, kayak soal atau bagaimana? Ya rata-rata soal, ada juga aktivitas praktik ya, misalkan bentuk soalnya ditulis di papan tulis atau diagram, dilengkapi diagram, kemudian anak disediakan spidol beberapa yang siap ke depan isikan gitu kan. Tapi berdasarkan yang tadi dipraktekkan, misalkan peta, kotak-kotak nama peta apa gitu. Kalau tes lisan gitu pernah Pak? Lisan pernah, ya lisan. Tapi yang kalau untuk PAT atau PAS ya, nilai akhir semester atau yang akhir tahun biasanya selama pandemi ini soalnya dibuat dalam Google Formatting. Google Form itu. Jadi nanti anak-anak pegang HP siap jadi kirim link, tek di grup, kirim linknya gitu. Kapan sih evaluasi tersebut itu dilakukan? Itu seminggu sekali di akhir pembelajaran atau bagaimana Pak? Untuk evaluasi per satu tema. Oh, per satu tema. Kalau yang tematik, ya. Tapi kalau urgen sesuai kebutuhan artinya untuk kita menguji bahwa paham atau tidak anak tentang pembelajaran yang disampaikan dalam satu pertemuan, itu bisa setelahnya juga, namanya tes formatif ya. Satu kali pertemuan diuji ini, coba untuk menguji bahwa tadi nempel nggak, ingat nggak gitu. Berarti tergantung ya Pak, tergantung kebutuhan. Jadi tipenya ada formatif, ya ada subsumatif kayak begitu kan, ada blok ya tadi. Tapi ada juga yang untuk rapot, ada tengah semester, ada satu semester gitu. Nah itu. Apakah ada kendala dalam melakukan evaluasi pembelajaran? Di masa pandemi kendalanya karena daring dalam jaringan itu kan. Pertama, anak yang orang tuanya ekonomi lemah, tidak punya gadget tidak itu. Kedua, ada handphone, ada gadgetnya, tidak punya pulsa. Itu juga kendala. Kemudian ada HP-nya punya orang tuanya kerja. Di bawah. Hanya ketika memantau soal yang dikirim linknya lewat grup baru dikerjakan malam hari setelah ibunya pulang. Itu jumlahnya besar juga anak-anak yang seperti itu karena daerah industri gitu kan. Itu sisanya sih lancar ya. Paling kalau ini operator jaringan itu nge-lag gitu ya.
kadang-kadang ada anak, Pak ini hilang lagi jawaban, balik lagi hilang, itu nggak terlalu sering sih, tapi ada saja. Iya. Kan tadi evaluasinya itu berbentuk soal ya Pak. Apakah soal tersebut itu dibuat oleh Bapak sendiri atau bagaimana Pak? Untuk yang evaluasi khusus rata-rata sih ya soal semua buatan saya. Iya. Paling kalau kami sedang berselancar ya ada yang momen ditanyakan oleh anak atau saya bertanya berdasarkan hasil internet. Artinya di internet itu ada pertanyaan. Kita cari jawabannya apa jawabannya gitu kan, itu artinya soal itu milik clone. Tapi kalau soal uji khusus saya semua. Iya, berarti bikin sendiri ya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa? Oke. Karakter kan intinya anak itu sekarang ini profil Pancasila ya. Artinya punya sikap yang bagus, punya pengetahuan yang menjadi manfaat ke masa depan gitu kan. Kemudian dengan teman-temannya karena sosial itu saling menghargai, saling bekerja sama gitu kan pentingnya kalau di IPS. Maka jelas pada saat penggunaan peta, pada saat penggunaan fasilitas apapun yang saya suguhkan di kelas, itu mereka harus menunjukkan bahwa ada kalian punya rasa persamaan loh, jangan merasa raja, anak raja gitu. Semua sama, kemudian juga saya perlakukan sama, nggak pilih kasih. Bagi yang bertanya jangan menghinakan yang lain. Bertanya itu belum tentu, bertanya itu bagus, begitu membangkitkan semangat itu. Menjawab salah pun tetap saya hargai. Wajar sebagai seorang murid menjawab salah, nanti saya luruskan untuk teman-temannya supaya tahu gitu. Ketika kawannya menjawab salah, nggak dicemoohkan sama yang lain gitu. Ya, semacam itu ya. Kemudian apakah di sekolah ini itu ada kegiatan atau upaya khusus untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa? Ya, itu sekarang namanya pembiasaan ini disebutnya penerapan peningkatan karakter pelajar Pancasila itu dilaksanakannya di luar jam pelajaran, artinya ada urusan tapi lebih ke pelajaran sosial ini yang sosial. Jadi misalkan pagi-pagi saling sapa, senyum, yang kemudian ya tegur sapa. Di dinding kami itu ada ya. Oh iya, ada tadi. Saya lupa nih, karena di wawancara jadi agak ini. Senyum, sapa, S-nya itu banyak, ada 5. Salam ya. Santun sampai apa itu? Itu ada 5 S yang memang kami pantau terus, wah. Jadi tidak ada lagi anak yang nangis karena dihinakan oleh temannya lagi, nangis karena berkelahi, itu nggak ada lagi, atau luka karena memang disengaja gitu ya, kecuali yang tidak disengaja atau kejadian yang memang di luar keinginan anak itu nggak menyengajakan kawannya gitu ya, itu kadang-kadang sering terjadi. Tapi untuk membuli, sengaja bully gitu, alhamdulillah di sekolah kami itu udah nggak ada. Tidak ada ya. Ya, artinya secara sosial mereka sudah sehat, bahwa you nggak mau sakit, nggak boleh nyakitin kawannya, you nggak boleh menghinakan apa dan sebagainya, saling menghargai, itu sudah muncul. Apakah upaya yang tadi dilakukan itu berpengaruh terhadap peningkatan pendidikan karakter siswa? Iya, sangat berpengaruh. Karena gimana pun hasil yang tadi ya menunjukkan bahwa anak soleh, anak soleha, basicnya kan itu panggilan kami, anak soleh, anak soleha. Kamu nggak akan soleh kalau nggak gini, cinta kebersihan, menghargai kawan, menghargai sesama, boleh hormat kepada orang tua, gitu. Itu otomatis ketika karakter itu muncul, maka konsentrasi terhadap pengetahuan yang diharapkan, kognisi yang diharapkan itu lebih tinggi. Mau menggunakan buku dia lebih tinggi kualitasnya gitu ya. Kemudian dia mencoba bersaing juga sehat, artinya berlomba-lombalah kepada kebaikan, kata Allah di dalam Al-Quran, itu terwujud. Artinya jangan kamu berlomba-lomba untuk saling siku, semacam itu muncul ketika karakter lebih bagus, prestasi pun ada nampak meningkat gitu.
bagaimana pandangan Bapak mengenai pengajaran IPS di tengah tantangan nasional dan global saat ini? Kan sekarang tuh sudah terlihat ya Pak, dampak dari globalisasi, westernisasi, yang mana hal tersebut itu mempengaruhi perilaku siswa gitu, jadi perilakunya kurang baik. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Karena sekupnya kelas 5 ini, ya kalau pendapat saya ini Neng ya, sempit. Selama ini sih nggak nampak ya. Kemarin ada yang saya alami kasus itu, biasanya kan membawa HP itu hal terlarang untuk anak SD. Tapi kemudian oleh situasi pandemi diizinkanlah anak itu membawa HP. Alasannya akan diadakan PAT, penilaian akhir tahun, dengan menggunakan daring soal. Nah, sebelum masuk waktu itu anak-anak kan rasanya manusiawi ya, pamer HP bagus-bagusan gitu loh. Kemudian menunjukkan hobinya, gamenya gitu. Akhirnya berisiklah kelas. Kemudian nampak sekali perbedaannya antara anak yang ekonomi Rendah sama rendah dengan yang nggak mampu, yang dengan yang mampu gitu kan. Nampak. Sampai kemudian pas waktunya itu mereka susah dikendalikan. Ya walaupun guru sih nggak akan kalah lah sama murid gitu ya. Tapi ini nampak sekali bahwa ekses dari globalisasi tentang penggunaan gadget, salah satunya itu ya. Kemudian tentang program, bahwa ada anak yang sudah tahu lebih, yang bukan layaknya dibuka di jam pelajaran, dia buka. Ini kan artinya bahwa anak ini di rumahnya sudah terbiasa membuka sesuatu yang memang bukan wajibnya ya, bukan harusnya. Game sih is okay, tapi kan waktunya. Nah pada saat itu gamenya ini jadi sampai anak ngariung gitu. Oh iya. Ini mengganggu kegiatan pokoknya dia. Artinya target untuk membawa gadget ke sekolah kan untuk kegiatan ujian. Nyatanya dia game. Nah ini ini efek bahwa selama ini orang tuanya nggak nyadari bahwa gamenya itu udah terlalu pandai. Gitu kan, sampai pamer gitu. Itu yang kemarin nampak ya. Tapi kalau tentang jajanan, bahwa lebih suka yang tentang sintetis misalkan, yang makanan cepat saji atau dibanding dengan makanan tradisional, efek dari lihat internet, saya belum melihat itu ya enggak. Tapi kalau efek yang kemarin susah diatur karena ada kegiatan itu jelas. Kan tadi ada efeknya ya Pak. Nah, apa sih upaya-upaya yang bisa sekolah lakukan untuk mengatasi atau meminimalisir hal tersebut? Itu kemarin ini sebenarnya kalau dari pemerintah, kemudian dari juga orang-orang ahlinya tentang perkembangan anak ya, kan sudah umum bahwa anak kecenderungannya akan lupa waktu, kemudian efeknya ke fisik dia, mata dia, kepedulian dia, bahkan autis. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja kalau diucapin salam merasa sepentingnya gitu kan, nggak peduli. Akhirnya ngaruh ke masalah sosial. Mana sopan santunmu? Kok diucapkan lo salam, sedang menjawab salam itu kan wajib, bukan menjawab pesan. Tapi mengucap yang wajib kan, dia diucapkan gak nih? Karena gadget tadi. Makanya itu wanti-wanti. Kalau dari atas ke bawah, pemerintah melarang keras kalau untuk anak SD, anak usia SD ini membawa gadget ke sekolah. Itu barangkali sebenarnya kan untuk menyamakan, karena ada anak yang mampu, jadi jangan sampai oleh gadget itulah menjadi semacam simbol kemewahan apa gitu. Kemudian dari sisi konten HP ini kan berisiko, ada iklan yang halus, ada iklan kasar, ada foto-foto yang bagus, ada foto-foto yang nggak layak dipandang oleh anak-anak, ada tulisan juga yang kasar tanpa editing. Siapapun bisa nulis di situ, benar salahnya juga kan. Beda dengan buku kan, kalau buku e-book itu kan sudah pasti udah edit, sudah dibeli pemerintah, kebenarannya udah pasti. Tapi ini kan ada tulisan-tulisan atau film-film yang dari YouTuber nggak tahu sumbernya lah gitu kan. Nah ini makanya
Kalau di sekolah penggunaan gadgetnya dibatas, link yang dibuka dibatas, dan kemudian orang tua juga kalau bisa HP yang untuk anak dibatasi untuk penggunaan anak. Nah, tapi ya itu angkanya baru, adapun pelaksanaannya tetap aja masih bocor. Ternyata kemarin juga lebih kayak gitu. Apakah ada kendala dalam mengajarkan IPS di tengah tantangan nasional dan global saat ini? Saya pikir selama kurikulumnya masih tuntutannya seperti itu ya masih terjawab sebenarnya. Cuma karena ujinya itu kan misalkan di kelas 5 kan mengajarkan tentang kegiatan ekonomi. Itu hanya konsep dasar, SD hanya konsep dasar. Artinya ujiannya bahwa mereka paham tentang dagang untung tuh yang gimana. Menjual lebih tinggi nilainya dari harga beli. Ada selisih. Dia paham, tapi apakah dia melakukan kan enggak gitu kan. Jadi hanya sebatas konsep dasar gitu. Nah, apakah anak paham secara benar-benar kan enggak dikehendaki. Nantilah biarkan berkembang anak. Sampai waktunya saat dia butuhkan waktu ilmu itu kan gitu. Jadi secara ini sih kendala kalau dari saya punya murid misalkan 40. Berharap dari 10 anak aja paham tentang itu, is okay. 5 saja is okay. Karena anak-anak yang lain itu belum tentu kadang semacam itu. Jadi kendalanya tidak semua konsep bisa tertanam dengan baik. Itu IPS. Nah, apalagi yang misal konsep itu sudah tinggi di buku tematik, sedangkan di lingkungan ini nggak ada yang bisa dijadikan contoh. Itu juga artinya nggak kontekstual, tingkat kontekstualnya rendah. Saya nggak bisa nampil ini loh dek misalkan bahwa Aqua itu misalnya produsen, kemudian yang truk-truk itu adalah itu distributor itu bawa ke sana. Nah kita yang minum itu konsumen. Tingkat ini kan ada itu bisa pasti. Tapi tidak juga semua anak paham bahwa oh iya di masalah ekonomi itu ada produsen, ada distributor, ada kayak gitu tuh, semacam itu. Cara mengatasi kendala tersebut itu kayak gimana ya Pak? Selama ini sih ya kalau di akhir nilai sih ya hasil belajar rendah paling di remedial ya diajar ulang. Artinya kan mastery learning. Belajar tuntas itu. Syaratnya kalau sudah 75% anak ya udahlah yang 25%-nya agak semoga aja nanti berkembang sendiri kan gitu. Paling gitu, diulang lagi, belajar lagi gitu. Apakah di sekolah ini itu sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka atau masih menggunakan kurikulum 2013? Masih pakai yang 2013, belum ya. Bagaimana kurikulum diimplementasikan dalam pengajaran muatan IPS? Sesuai ini aja, sesuai muatan nasional, nggak dirubah. Kalau IPS kan pelajaran pokok ya, sebanding dengan PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA itu. Jadi klopnya, strukturnya nggak ada tambahan. Ya. Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan kurikulum dalam pengajaran muatan IPS? Enggak ya. Selama ini sih lancar, hanya memang kalau diarahkan kepada hasil ya sangat bergantung pada input, bergantung pada situasi kelas gitu ya. Enggak juga menjamin 100% berhasil gitu. RPP yang seperti apa yang Bapak gunakan? Apakah RPP 1 lembar atau yang bagaimana Pak? Intinya sih sekarang dikehendaki kan yang praktis ya gitu ya. Jadi yang 1 lembar. Tapi yang penting kan intinya ada kandungan kegiatan awal, menyampaikan tujuan pembelajarannya, pokok pembelajarannya, kemudian tujuan yang diharapkan, gitu kan. Ada pembukaan, ada kegiatan pokok, ada kegiatan akhir, ada evaluasi, ada tindak lanjut, itu komplit sebenarnya. Tapi kalau jadi intinya sih kurikulum RPP yang dulu. Ya karena kami punya ilmunya gitu kan. RPP yang sekarang yang dikehendaki praktis, kami juga ditawarin itu. Yang penting intinya sama. Berarti pakai yang 1 lembar ya Pak? Iya. Apakah ada kendala dalam menyusun RPP tersebut Pak? Enggak. Enggak ada, alhamdulillah. Justru sekarang guru nggak harus nulis setiap hari, cukup drop malah ya. Artinya drop tuh yang penting sesuai, boleh dirubah kalau tidak sesuai dengan yang aplikasi yang akan diaplikasikan oleh guru gitu ya, boleh. Tapi intinya sih selama buku tematik kemudian konten pelajarannya ya yang ada di RPP sesuai, tinggal guru pakai.
gitu. Baik Bapak, mungkin sudah cukup ya untuk wawancaranya. Terima kasih karena telah bersedia untuk saya wawancara. Ya, sama-sama, semoga manfaat. Ya, amin. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengajaran bermuatan IPS, guru tidak hanya menggunakan buku sebagai sumber, melainkan guru juga memakai lingkungan sekitar sebagai sumber untuk belajar. Contohnya ketika mempelajari materi kegiatan perekonomian seperti jual beli, siswa diajak untuk melakukan observasi di luar kelas, mengamati proses ekonomi seperti perdagangan, industri, pertanian, dan lain-lain. Namun, siswa SDN 2 Cicurug ini belum difasilitasi untuk pergi ke museum, situs bersejarah, atau tempat yang berkaitan dengan materi IPS, dan hanya mengandalkan foto-foto dari Google saja. Untuk media pembelajarannya sendiri, kebetulan di SDN 2 Cicurug sudah memiliki proyektor, sehingga bisa belajar melalui video pembelajaran dan PowerPoint yang ditampilkan di depan kelas. Selain itu, guru juga menggunakan peta dan bloge untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang berkaitan dengan permukaan bumi. Guru hanya menggunakan media yang berasal dari sekolah atau yang disediakan oleh pihak sekolah dan belum pernah membuatnya sendiri. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Siswa yang pasif pun menjadi aktif sehingga menjadi lebih mudah dalam memahami materi dan membuat nilai siswa menjadi lebih meningkat. Untuk evaluasi sendiri biasanya berbentuk tes tertulis yang berupa soal-soal. Namun guru juga pernah memakai yang berbentuk tes lisan dan praktik. Saat pembelajaran daring, soal-soal dibuat dalam bentuk Google Form, yang mana soal-soal evaluasi kebanyakan dibuat oleh guru itu sendiri. Namun terkadang mereka juga mengambil dari internet. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya evaluasi dilakukan per satu tema. Namun, jika guru merasa membutuhkan evaluasi untuk mengetes siswa apakah mereka paham atau tidak, maka bisa saja evaluasi dilakukan saat akhir pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi di saat pembelajaran daring, masih terdapat beberapa kendala. Ada beberapa siswa yang ekonominya kurang mampu sehingga tidak mempunyai gadget. Ada juga yang memiliki gadget namun tidak memiliki pulsa. Lalu ada juga siswa yang hanya bisa mengerjakan soal evaluasi ketika malam hari di saat orang tuanya sudah pulang kerja. Selain itu, kendalanya terletak pada jaringan yang kurang baik sehingga terkadang jawaban siswa tiba-tiba hilang. Ketika melakukan pengajaran bermuatan IPS, guru kerap menyisipkan nilai-nilai pendidikan karakter dan memberikan contoh yang baik, seperti yang dilakukan oleh Pak Syamsuddin selaku narasumber. Yang mana saat mengajarkan materi IPS yang menggunakan peta, siswa diajarkan untuk berperilaku adil dan bertanggung jawab. Adil di sini dalam artian semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk mengamati peta dan diajarkan bertanggung jawab saat menggunakan peta dengan tidak boleh merusak dan harus mengembalikan peta dalam kondisi baik. Jika ada siswa yang menjawab pertanyaan pun selalu dihargai oleh guru. Walaupun terkadang jawabannya salah, guru tidak pernah menyalahkan murid, namun murid tetap diberikan apresiasi. Untuk menanamkan pendidikan karakter di SDN 2 Cicurug ini menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dengan adanya penanaman nilai-nilai tersebut, maka sudah jarang ditemukan pembulian atau hal-hal negatif yang terjadi di sekolah ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal yang sudah dilakukan tadi berpengaruh terhadap peningkatan pendidikan karakter pada diri siswa, yang mana hal tersebut juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap prestasi siswa. Selanjutnya, permasalahan dalam pembelajaran IPS di tengah tantangan nasional dan global terletak pada kemajuan teknologi, yaitu dengan adanya gadget. Siswa terlalu fokus dengan games yang ada pada gadgetnya dan sulit diatur oleh guru,
sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Adanya gadget juga membuat perbedaan antara anak dengan ekonomi yang tinggi dan anak dengan ekonomi yang rendah terlihat sangat jelas perbedaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, guru melarang keras siswa sekolah dasar membawa gadget ke sekolah. Guru dan orang tua siswa pun perlu bekerja sama untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya gadget ini. Terdapat kendala dalam mengajarkan IPS di tengah tantangan nasional dan global, yaitu siswa hanya paham konsep dasarnya saja, tetapi masih sulit untuk mengaplikasikan materi yang sudah mereka pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terkadang yang mengerti itu hanya beberapa siswa saja. Terlebih lagi jika konsepnya itu tinggi dan di lingkungan sekitar tidak ada yang dapat dijadikan sebagai contoh. Pengajaran muatan IPS di kelas ini dan di sekolah ini disesuaikan dengan kurikulum, menggunakan muatan nasional dan tidak ada yang diubah. Sekolah ini juga masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk sejauh ini belum ada kendala dalam pengimplementasian kurikulum dalam pengajaran muatan IPS. Sedangkan untuk RPP di sekolah ini sudah menggunakan RPP 1 lembar sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Dan tidak ada kendala dalam penyusunan RPP karena formatnya sama saja dan bisa diubah jika tidak sesuai dengan apa yang akan diaplikasikan oleh guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.